Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih atas perhatiannya jamaah sekalian. Sebelum kita mulai, tidak lupa kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian ibadah umrah kita, puncak dari perjalanan suci kita ke tempat ini terlaksanakan dengan Masya Allah amat sangat lancar dan tidak ada suatu hal yang menghalangi kelancaran dari proses ibadah umrah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 jam itu menurut saya adalah proses waktu yang amat sangat singkat dalam ibadah umrah. Itu amat sangat cepat sekali 3 jam itu. Biasanya saya jam 2 baru selesai, bahkan pernah jam 9 mulai, subuh baru selesai. Nah, dan alhamdulillah berkat kerjasama yang bagus dan juga jamaah juga mengikuti komando kita dan tidak berijtihad sendiri-sendiri, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau bapak-bapak pernah membaca Al-Quran dalam surat Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun, demi tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan bukit Tursaina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Negeri yang aman, inilah negeri sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali diletakkan di muka bumi, pondasinya adalah ini yang ada di depan kita ini, di samping hotel kita. Kita ngintip dari kamar kita sudah kelihatan. Rumah Allah inilah yang pertama kali pondasinya diletakkan oleh Allah. Di dalamnya ada tanda-tanda akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah, bahwasanya ini adalah rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi. Tandanya apa? Maqamu Ibrahim. Kemarin lihat makam Ibrahim enggak jamaah? Lewat aja, cuman kita enggak lihat dalamnya. Yaitu makam Ibrahim yang di kayak sangkar burung gitu ya, yang berkaca, dilapisi dengan besi kuningan itu. Di situ ada makam Ibrahim. Ini tanda-tanda kalau benar-benar Ka'bah itu yang membangun Allah, yang membangun Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tandanya itu makam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke rumah Allah akan merasakan aman. Aman. Ini negeri yang paling aman jemaah. Negeri yang paling aman di sini. Barang yang jatuh gak boleh diambil di sini. Maksudnya diambil, dimiliki gak boleh. Barang yang jatuh, tahu barang yang jatuh, barang-barang yang hilang, yang jatuh, yang di jalan-jalan, gak boleh diambil. Kecuali diambil untuk diserahkan kepada yang berwenang. Maksudnya yang menampung barang-barang hilang, pemerintah sini yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia, kemudian nanti akan dicari siapa pemiliknya. Boleh diambil tapi untuk diserahkan ke yang berwenang. Kalau enggak mau kita serahkan ke berwenang, enggak boleh kita ambil. Negeri yang aman.
Saya langsung membuktikan tadi malam. Saya yang buktikan tadi malam. HP saya ketinggalan di sini. HP saya. Alhamdulillah. Saya ketika masuk masjid itu bareng jamaah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Teringat HP saya. Tapi saya yakin negeri ini negeri yang aman. Alhamdulillah, saya selesai umrah ke sini. Setelah botak ke sini, saya nemuin resepsionis, ada HP enggak? Ditanya sama resepsionis, HP-mu apa? Oppo. Langsung dikeluarkan. Oppo tipe berapa katanya? Tipe ini. Langsung dikeluarkan dari laci. Ini HP-nya, nah, berapa nomor ananya apa? Nomor sirnya. Kodenya berapa? Dan saya ketik, kalau ini benar HP kamu, kodenya berapa? Saya ketik, ya terbuka, berarti dia baru yakin kalau ini HP saya. Negeri yang aman, jemaah. Faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk masjidnya, Allah akan merasakan ketenangan. Allahu akbar. Diila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Diila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka, hobi mereka itu rehlah, melakukan perjalanan jauh di waktu musim dingin dan juga di waktu musim panas. Musim dingin mereka rehlahnya, musim dingin mereka rehlahnya ke Yaman. Kok musim panas mereka rehlahnya ke negeri Syam untuk berdagang. Jadi kalau musim panas dan musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim-musim tertentu mereka ke Syam untuk berdagang. Antara dua musim ini, musim dingin, musim panas, mereka senantiasa keluar dari Mekah. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Mereka melakukan perjalanan jauh ke Yaman itu, jamaah. Ini kurang lebih 1000 atau sampai 1500 km dari sini. Ke Syam itu 2000 km kurang lebih dari sini. 2000 km dari sini. Itu mereka menempuh perjalanan segitu panjangnya, mereka tempuh dengan kondisi aman. Gak ada penyamun di jalan yang berani mengambil hartanya orang-orang Quraisy, tidak ada. Ini surat Al-Quraisy ini, jamaah, ini Allah mengingatkan kepada orang Quraisy akan nikmat Allah yang agung, yaitu keamanan. Jadi orang Quraisy itu, jamaah, kalau keluar dari Mekah ini dihormati orang sejagat Jazirah Arab ini yang bukan Quraisy. Sampai penyamun, begal itu gak berani begal orang Quraisy, jamaah. Kenapa? Nanti kita akan teruskan. Saya akan teruskan surat Al-Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Allah jaga keamanan mereka dalam menempuh perjalanan. Falyabudu. Allah cuma minta satu aja dari orang Quraisy. Falyabudu. Allah berikan kenikmatan luar biasa. Allah berikan rasa keamanan, rezeki yang melimpah. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka bertauhid, menyembah Allah yang memiliki Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang berikan mereka makanan tatkala mereka lapar, dan yang berikan wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa keamanan tatkala mereka mengalami ketakutan. Subhanallah, ini masih ada hubungannya dengan surat yang sesudahnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini ayat-ayat dari surat-surat pendek yang semuanya insyaallah jamaah enggak asing dengan surat-surat kayak gini, surat Juz Amma. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah gagalkan rencana mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah.
Ini pasukan bergajah ini dipimpin oleh Abraha. Abraha ini orang Nasoro, tinggalnya di Yaman. Dia membangun kanisah. Saya tahu bahasa Arabnya, tidak tahu bahasa Indonesianya. Dia membangun gereja. Kanisah itu gereja. Pengennya menyaingi Ka'bah ini, pengennya. Abraha itu bangun gereja di Yaman sana, pengennya untuk menyaingi apa? Ka'bah. Biar dikunjungi oleh orang. Kok Ka'bah aja yang dikunjungi gitu. Akhirnya bangun gereja, namanya Qulais gerejanya itu. Setelah jadi jamaah, setelah jadi, dan ini gereja terbesar di Jazirah Arab. Setelah jadi jamaah, jadi bahan olok-olokan orang Arab. Karena Abraha ini bukan orang Arab, orang mana? Habasyah, Ethiopia, kulit hitam. Jadi bahan olok-olokan orang Arab. Bahkan sebagian orang Arab yang ada di Yaman itu berak di gereja Qulais tersebut. Marah besar ini siapa? Abraha. Akhirnya dia gerakkan pasukan untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Allah gagalkan rencana mereka. Allah kirim apa? Wa arsala ilaihim alam tara kaifa rabbuka bi ashabi alam yaj'al kaidahum fi tadlil thumma wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah turunkan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempari mereka bebatuan sijil yang panas yang dari api neraka. Dikatakan ulama tafsir, setiap burung itu membawa 3 batu. 1 di paruhnya, 2 di kedua kakinya. Subhanallah. Faja'alahum ka'asim ma'kul, yang kena batu lemparan burung ababil ini jamaah seperti daun-daun yang dimakan apa? Ulat. Daun-daun yang dimakan ulat yang lubang-lubang. Jadi batu itu sok tembus ke badan. Hancur sehancur-hancurnya. Bahkan Abraha ini, Masya Allah, Allah jadikan pelajaran bagi umat manusia. Abraha ini selamat, keluar dari Mekah selamat, tapi binasa ketika sampai di Yaman. Dengan tangannya, anggota badannya putus satu demi satu, rontok. Na'udzubillah min dzalik, dan mati ketika sampai di Yaman. Ini kejadian benar luar biasa terjadi, disaksikan oleh Quraisy pada waktu itu. Dan ini Rasulullah SAW belum lahir. Setelah kejadian ini baru Rasulullah SAW lahir. Gimana Allah menjaga benar-benar Ka'bah ini. Ini milik Allah, rumah ini milik Allah, Mekah ini milik Allah. Siapa yang berani macam-macam dengan Mekah ini, dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram? Bukan Raja Salman yang ngurusi. Yang turun langsung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selesaikan. Dan sudah terbukti. Di antaranya Abraha ini. Semenjak kejadian pasukan bergajah ini yang dihancurkan oleh Allah, ini kisah ini menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Orang Jazirah Arab itu takut sama orang Quraisy, ya. Gak cuman menaruh hormat dan menghargai dan menghormati, memuliakan Ka'bah saja, bukan, tapi sampai penghuni-penghuni di sekitar Ka'bah, yaitu orang-orang Quraisy, dihormati sama orang-orang di luar Mekah sana. Makanya tak sampai penyamun, begal, kok ada orang lewat bawa barang dagangan, siapa ini dari Quraisy, begalnya nggak berani, takut kalau diadab oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai segitunya. Maka Allah minta kepada orang Quraisy cuma satu aja. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang terakhir jemaah, ini yang saya bahas ini semuanya berkaitan dengan Mekah. Ayat ini yang terakhir ini ayat yang menakjubkan buat saya, luar biasa. Dan jamaah bisa buktikan ayat ini sekarang ini. Habis kajian ini bisa dibuktikan. Ini alam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Bukankah telah aku jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman? Bukankah telah aku jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman,
yang aku datangkan ke dalamnya seluruh macam buah-buahan. Yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Segala macam jenis buah-buahan Allah datangkan ke negeri ini. Padahal di sini tidak ada pohonnya. Tidak ada pohonnya di sini. Mana ada buah di sini? Mana ada perkebunan di Mekah ini? Tidak ada. Kurma aja jarang di sini. Kurma itu adanya di mana? Madinah. Tapi seluruh buah-buahan ada di sini. Tidak percaya? Habis ini kita keluar ke mall situ banyak buah-buahan. Pindaun buah-buahan. Segala bentuk. Tadi pagi kan breakfast kan ya. Bahkan jamaah ada yang tidak tahu ini buah apa. Iya kan? Ada yang tanya, ini apa ini? Aprikot. Aprikot apa? Ya susah-susah lagi kita jelasin aprikot itu apa. Bahkan kita aja tidak tahu namanya buah ini. Dan saya suka semangkanya Saudi Arabia, semangkanya Arab yang kita makan gede-gede dan Masya Allah bijinya besar-besar. Ya Rabb, ini anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya patut orang-orang sini ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sini. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kesempatan untuk datang ke sini, beribadah di sini, dan jelas ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk pengen mengetahui, mempelajari tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak jemaah yang belum kita ketahui dari agama ini, dan semoga kesempatan ini kita kesempatan umrah safar yang mulia bareng-bareng ini jadi motivasi, momentum yang tepat untuk kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup, insyaallah kita tutup pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Semoga capek, ngantuk, lapar, pusing, beratnya safar kita, perjalanan kita, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga harta yang kita keluarkan, sudah saya sampaikan di awal ketika manasik di Lubuk Linggo, semoga harta yang kita keluarkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Bahkan umrah termasuk sebab datangnya apa? Rezeki. Tidak ada ceritanya orang yang umrah terus pulang jatuh miskin. Insya Allah tidak akan. Biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.